Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya kepada kita sehingga kita masih memperoleh kesehatan, kebaikan, iman dan Islam hingga hari ini. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPIL yang saya hormati dan banggakan, mahasiswa saya di UI dan juga kolega serta mahasiswa saya di tempat-tempat lain, hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema yang up to date ya, yang ini sejalan dengan kehidupan kita di dunia kampus ya. Kita akan membahas tentang akhlak mahasiswa muslim ya. Tentu termasuk di dalamnya juga muslimah ya. Nah, akhlak itu adalah inti dari risalah Islam. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa tidak lain dan tidak bukan, aku mengutus engkau Muhammad dengan membawa risalah Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, untuk menjadi kebaikan bagi sekalian alam. Dan juga kita tahu bersama, Islam itu harus dijadikan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Makanya ada istilah Islam rahmatan lil alamin. Islam solihun likulli zaman wa makan. Islam itu sangat cocok untuk setiap waktu dan tempat. Nah, relevan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis ini sangat sahih. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan akhlak itu lebih baik, untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi lebih baik, untuk menghadirkan akhlak yang mulia. Aku diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hadis Rasul tersebut dan untuk kemudian menjadikan Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam, Al-Quran juga mengatakan dalam Quran surat Toha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma ya, sering kita tambahin dengan warzuqni fahma. Apa itu artinya? Wahai Robku, tambahkanlah aku ilmu dan juga tingkatkan pemahamanku. Kita sebagai seorang mahasiswa selain harus memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur dalam bahasa Indonesianya, mencontoh Rasulullah sebagai suri toladan yang baik ya, sebagai uswatun hasanah, kita juga perlu untuk selalu memohon kepada Allah sebagai mana tujuan kita yang paling utama dalam perkuliahan dan kehidupan di kampus adalah untuk menuntut ilmu. Dan kita harus memperbanyak Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kita meminta kepada Allah untuk tambahkan ilmu dan juga tambahkan pemahaman terkait hal-hal yang sedang kita pelajari dan akan kita terapkan di masyarakat. Akhlak yang utama di kampus adalah pertama, bagaimana kita menjaga akhlak di bidang akademik. Kejujuran akademik kita utamakan ya. Bagaimana kita menyampaikan segala sesuatu itu sesuai dengan konteks akademik kalau di kampus ya. Kemudian menyampaikan dalam bahasa yang akademik ya. Kemudian juga menghormati mimbar akademik ya, tidak menghilangkan karakter utama kita sebagai seorang akademik, yaitu kejujuran dan integritas, serta kemudian bagaimana menyampaikan segala hal dalam konteks akademik dan menghormati mimbar akademik. Yang kedua, kita membangun dan menerapkan sikap yang tawadhu, tidak sombong dan ujub, tidak kemudian merasa diri lebih baik, tapi kemudian kita mengharapkan diri kita ini dapat selalu belajar secara akademik kepada siapapun di lingkungan akademik kita di kampus. Ya, dosen itu tidak selalu menjadi orang yang lebih tahu dibanding mahasiswa, tapi sangat mungkin dosen dan pengajar, pendidik itu banyak mendapatkan hal baru, input dan juga masukan-masukan baru dari mahasiswa karena ada dialektika. Ada diskusi, ada perdebatan ya, ada pembahasan secara mendalam tentang suatu hal secara akademik di sana. Dan
Tawadhu itu harus dibangun, tidak hanya oleh mahasiswa, tapi juga oleh mahasiswi dan juga dosen. Kemudian yang ketiga, membangun kedisiplinan. Ya. Disiplin dalam bidang akademik, kuliah dengan mengikuti rambu-rambu peraturan yang sudah dibuat, kemudian tidak mencederai mimbar akademik, tidak mencederai etika akademik. Ya. Bagaimana kemudian disiplin dalam hadir perkuliahan, dosen dan mahasiswa serta mahasiswi kemudian menghormati sekali ruang perkuliahan sebagai ruang belajar bersama yang harus kemudian diterapkan di sana skema-skema kedisiplinan yang itu kemudian harus ditaati dan ditepati. Yang keempat, tentu adab kepada dosen. Mahasiswa dan mahasiswi itu adalah murid, mahasiswa dan mahasiswi itu adalah pembelajar ya, yang kemudian menjadi aktor utama di kampus untuk banyak mendapatkan ilmu terutama dari dosen ya, dari aktivitas di kampus dan perkuliahan serta di perpustakaan. Adab ini penting. Bagaimana hormat kepada dosen pun juga dosen juga harus menghormati dan juga menyayangi mahasiswa dan mahasiswi sebagai anak atau murid yang butuh bimbingan dan perlu untuk kemudian yang saya sampaikan di awal tadi berdialektika secara positif di kampus. Kemudian yang kelima yaitu integritas ilmiah, membangun ya kehidupan ilmiah yang kemudian integratif ya, saling berhubungan satu dengan yang lain, saling menghormati dan saling menjaga kebersamaan dalam mimbar akademik. Kemudian yang harus kita ingat juga adalah kita menghindari ya perbuatan-perbuatan yang dapat mencederai ruang-ruang akademik ya, tidak mengujarkan hal-hal yang tidak baik ya, tidak kemudian menyampaikan hal-hal yang buruk ya, tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kecurangan ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai ruang dan mimbar akademik. Nah, kesemuanya ini merupakan akhlak dari seorang muslim ya, akhlak dari seorang mahasiswa, akhlak dari seorang mahasiswi yang kebetulan di kampus kita di Universitas Islam Indonesia ini adalah kampus yang mencoba untuk menerapkan nilai-nilai Islam, mencoba untuk membangun kepemahaman bersama tentang universalitas Islam. Saya dapat menyampaikan ini sebagai sebuah ajakan, marilah kita membangun akhlak muslim yang baik di kalangan kita sebagai aktivis kampus, sebagai pekerja kampus. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.